sini saya akan membuat tutorial dalam menghitung maupun menganalisis baut dan sambungan pada jembatan trus atau jembatan rangka gajah. Pertama-tama kita buka dulu subnya. Di sini saya menggunakan sub versi 11. Buka fil jembatan, yang akan kita analisis sambungan dan bautnya. Habis itu ini saya ulang dari awal. Pertama-tama di run dulu. Setelah di run, ini posisi jembatan sudah dibebani ya. Setelah di run, habis itu kita klik frame atau batang yang akan kita cari titik lemahnya bagian mana saja. Nah, di sini ada berapa join? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari jembatan saya ini ada sekitar 11, karena yang ini nggak perlu kita analisis karena sama, dari setengah sisi saja sudah cukup. Lalu bisa kita klik framenya, misal pada bagian ini kita klik. Di sini ada 3 bagian. Kita mau membuat sambungan di sini ya. Di sini jadi ada 3 bagian frame, 1, 2, dan 3. Setelah diklik, lalu kita analisis dengan mencari momen dari frame tersebut. Kita klik display, show table, kita pilih elemen output frame, ini di blok semua. Lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oh maaf, ini masih dalam satuan kip. Nah, kita ulangi lagi. Kita klik bagian 3 ini, lalu display, show table, elemen output frame. Oke. Lalu kita langsung saja pilih fill, export to Excel. Nah, sudah muncul di Excel. Lalu kita pilih saja bagian P, B2, dan M3. Tekan geser dan momen. Habis itu kita cari min-maxnya, minimal dan maksimumnya, dengan rumus ini pada bagian PU dulu. Nah, habis itu kita cari modnya.
saja. Ini diarahkan di M3. Setelah ini kita buka file Excel pada perhitungan barunya. Kita kopikan saja di Excel tersebut. Lalu kita pindah pada join sesuai jembatan masing-masing. Karena di sini saya cari di sini dan ini pada join 5, 1 2 3 4 5. Nah, pada join 5 maka kita kopikan saja di join 5. Nah, ini minusnya dihapus saja. Nah, nanti dicari hasil outputnya PUV-UNU pada setiap join. Pada setiap join ini join juga. Nah, tujuannya kita mencari ini itu untuk mencari minimal dan maksimumnya pada setiap join agar diketahui titik lemahnya itu pada bagian mana. Jadi ketika misal titik lemahnya pada bagian ini, berarti nanti yang membutuhkan baut paling banyak pasti pada join ini. Join ini lebih sedikit, ini lebih sedikit, jadi diambil maksimalnya pada bagian ini. Bagian ini. Oke, langsung saja kita menghitung. Ini maksimal dari PU nya, ini maksimal dari V2 dan M3 MU. Pertama dihitung pada sambungan geleger memanjang. Ya, kita fokus pada geleger memanjang. Satu sampel saja. Ini beban sambungan dari MU maksimalnya, ini maksimal dari VU, ini maksimal dari PU, ini eksentrisitas sambungan pakai ini saja. Ini tegangan leleh pada baja, tegangan leleh pada baja itu bisa kita lihat pada Excel, pada data yang sudah saya bagikan di grup. Tegangan leleh. Nah, ini 410 tegangan lelehnya ini, karena kita pakai BJ55 dan ini tegangan putusnya. Nah, ini tegangan leleh dan tegangan putus FU. Ini lebar plat sambungan pada badan. Ini bisa dirubah
sesuai kebutuhan. Kalau untuk jembatan biasa pakai 250 mm atau 300 sudah termasuk besar ya. 300 mm diambil rata saja sama. Ini tebal pada plat sambungan saya pakai 20 mm atau 2 cm. Untuk jembatan sekitar 7 meter bisa pakai 15 mm juga bisa, karena di tugas besar rata-rata 10 meter, jadi saya pakai 20 mm. Ini tebal sambungan pada sayap sama aja. Jadi plat sambungan itu kadang dipakai pada sayap profil tersebut, kadang dipakai pada badan atau TW nya. Ini faktor reduksi kekuatan tarik dan tur plat saya pakai 0,9. Ini bisa dilihat dari faktor reduksi kekuatan tarik. Dari sini badan itu faktor reduksi itu 0,9. Ini ya. Habis itu pada data baut, jenis sambungan baut, tipe baut yang umum digunakan pada jembatan trus adalah baut A, tipe A325. Bisa dicari jenis-jenisnya di internet juga banyak. Nah, yang kedua, tegangan tarik baut. Ini tegangan tarik baut dari tegangan tarik baut. Pada tipe baut A325 dengan diameter 12,7 sampai 25,4 itu dia FU nya 825. Ini bisa dilihat di spesifikasi bautnya. Nah, dalam trial atau mendesain sambungan dan baut ini saya coba pakai 24 karena jembatannya lebarnya 10 meter dan panjangnya 40 meter. Ini bisa menyesuaikan dan dipertimbangkan dari data tersebut. Maka diperoleh diameter lubang sekian dari rumus ini. Ini mungkin sudah termasuk ulirnya. Di faktor reduksi kekuatan geser baut, ini faktor reduksi geser baut. Oh, lupa nggak saya simpan datanya. Saya pakai 0,75 karena gaya atau beban yang terjadi pada geser puntir maupun yang lain pada jembatan umumnya pakai 0,75 ini, atau bisa pakai 0,8 sesuai kebutuhan maupun kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya perhitungan terhadap geser
pertama kondisi sambungan baut geser. Ini M3 ini sudah saya kasih keterangan, artinya banyaknya jenis profil yang terpasang di sambungan. Misal seperti ini ada 3, 1, 2 dan 3 ini. Maka M nya saya pakai 3. Misal pada bagian ujung atau join 1 dia ada 2, maka M nya bisa diganti 2. Nah, yang selanjutnya faktor pengaruh hilir ini pakai 0,4 saja. Terus dihitung luas penampang bautnya menggunakan rumus ini. Faktor reduksi geser ini dari geser baut tadi dan menggunakan rumus VN ini dapatnya. Lalu pada derajat tumpu ini sudah ngeling sama desain diameter baut tadi. Tebal berat badan 20, sudah ngeling sama yang di atas. Tegangan tarik putus plat ini pakai 550 MPa atau VU. Nah, habis itu kita menghitung jumlah bautnya berdasarkan momen dan perhitungan ini tadi. Nah, dalam menghitung jumlah baut ada 2 cara. Nah, di sini apabila MU lebih besar dari PU, maka dicari dulu nilai PU nya. Jadi pakai ini, pakai perhitungan ini. Nah, apabila PU lebih besar dari MU, maka langsung pakai rumus ini. Nah, karena pada perhitungan ini PU nya lebih besar dari MU, PU lebih besar dari MU, maka saya menggunakan rumus yang kanan ini. Nah, dari sini didapat 11,1, lalu dibulatkan menjadi 12. Ini harus genap, ketemunya harus genap. Berarti pada jembatan saya nanti jumlah bautnya 12 semua. Diambil rata saja, tapi pada bagian ini saja. Misal mau menghitung pada bagian sambungan BA sini, perhitungannya beda lagi. Ini kita fokus pada bagian sini. Nah, syarat jarak baut berdasarkan segi pelaksanaan. Ini ada contoh perhitungannya di SNI 1729 2015. Nah, jadi 3D ini 3 kali D, 3 kali diameter 24, 3 kali 2,4 cm. Nah, dari sini jarak dalam desain. Nah, dari sini hitungan manualnya kita dapat, ini hitungan manual ya, kita dapat 30 mm. Nah,
Lalu kita cocokkan pada SNI 1729 2015 dengan diameter 24, maka diperoleh jarak minimum 30. Jadi sesuai dengan hitungan manual. Lalu kita pakai 30 mm. Habis itu menghitung kontrol plat siku. Yang pertama, luas geser plat siku dengan profil 200-215 mm diperoleh luasnya 5775 mm persegi. Ini bisa dilihat dari tabel baja. Nah, dengan ketebalan 15, luasnya 57,75. Karena satuannya cm persegi, karena saya menggunakan milimeter maka jadi dihitung dari rumus ini 2 kali TKRN, dapatnya ini. Nah, persyaratannya 2 TKRN harus lebih besar dari PU, maka aman. Sudah selesai dalam menghitung baut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.